Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan di waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Mungkin banyak di antara orang menganggap ini bukan waktu yang fursah dhahabiyah ataupun kesempatan emas. Tetapi ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada Pulau Panjenengan sami. Karena tidak di Jawa Timur kemudian ke Solo, maka terbiasa dengan bahasa Jawa, Pak. Tapi kan Ustaz Bedowi sudah terbiasa menyampaikan dengan bahasa Jawa, bahkan marahnya saya pakai bahasa Jawa, kayak kerupuk kan. Artinya apa? Pulau Panjenengan sami itu dikumpulkan di tempat majelis ilmu ini lebih mahal daripada harga Mercedes-Benz yang keluaran terbaru. Jadi artinya apa? Jenengan diberikan taufik oleh Allah untuk hadir di tempat-tempat seperti ini itu bukan masalah hadirnya jenengan dengan kerepotan duniawinya. Nek dipikir sak repot-repotin uang, mosok kok tidak bisa menyediakan 1 menit 1 detik untuk kita menyediakan majal fursa untuk mengingat Allah. Dan salah satu cara untuk bisa kita istiqomah di jalan Allah itu ya dengan seperti ini, Pak. Makanya jenengan semuanya harus merasa bersyukur dikasih guru. Allah berikan seorang ustaz. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, ingat Pak, pasti Ustaz Bedowi sudah sering menyampaikan bagaimana salah satu ciri penuntut ilmu adalah as-sabru ala jafa min muallimin. Betul nggak Pak? Kira-kira nopo Pak terjemahan? Kan jenengan yang Jawi datang ini. Ini nopo? Orang Jawa Ustaz Bedowi. Betul nggak Pak? Kira-kira salah satu bentuk sifat penuntut ilmu adalah memiliki sifat sabar. Makanya tadi dapat istilah dari Ustaz Bedowi ada muntabir. Mundur tanpa kata. Itu termasuk yang tidak sadar. Makanya istiqomah itu abot berat, Pak. Kalau orang butuh makan hanya 3 kali dalam sehari, orang butuh untuk refleksasi, untuk badminton mungkin seminggu sekali. Tapi alhamdulillah, qadarullah saya terus dimarahi seperti itu. Jangan berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Terus main suwi, sik dibahas menang atau kalah ya. Ini langsung disemprot, Pak. Makanya Jafa mu'allim. Ketika seorang guru itu keras, Pak, itu Ustaz Bedowi itu nggak ada untungnya kalau dia mau. Bukan masalah untuk beliau, itu masalah untuk para penuntut ilmu. Bagaimana cerita-cerita orang terdahulu, Pak. Makanya dia mengatakan Imam Syafi'i, as-sabru ala jafa min mu'allimin fa inna rusubal ilmi nafina faratihi. Sesungguhnya kegagalan jenengan itu termasuk orang yang prosip, gagal, orang lulus itu sampai akhirat orang lulus, dunia ini orang lulus. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Makanya fa inna rusubal ilmi fina faradihi. Kegagalan menurut ilmu adalah ketika kita lari dari majelis ilmu. Terus lanjutannya apa, Pak? Saya tidak hafal ya, Pak. Belum belajar. Ini pasti syairnya Imam Syafi'i. Jadi ulama itu perkataannya pendek, orang-orang terdahulu. Makanya barokatus salaf ala khalaf. Orang-orang terdahulu itu kalau ngomong simple, pendek, tapi maknanya mencakup luas. Kalau orang sekarang kakek ngomong tapi tidak ada isinya, gitu. Ya ini nasihat untuk diri saya sendiri, Pak, sebelumnya. Ini bukan saya mau pengakuan enggak. Ini ya nasihat untuk diri saya sendiri. Termasuk saya ketika hadir Ustaz Bedowi seperti ya. Ini ya jangan sampai lah kayak tadi. Simple aja, Pak.
jenenge orang untuk ilmu pasti tantangannya dari eksternal ataupun dari internal. Wis setan ini njaba akeh, sing ditambah setan sing jero. Setan luar dan setan dalam, eksternal internal. Belum lagi ditambahi urusan rebutan bojo, apalagi nambah istri lagi, akan lulus Pak. Tetapi dengan ketingkatan kesabaran yang tinggi itu akan lulus Pak. Betul Pak, serius ini. Saya bukan bercanda ya, maksudnya dengan urusan anak, intinya mau urusan dunia itu tidak ada ujungnya Pak. Jenengan golek duit itu sugi-sugi sampai piro duit Pak. Berapa hartanya Pak? Sampai kerja dari pagi sampai malam lagi, pergi masih apa? Tenggelam. Saya pernah gelap, pulang gelap. Bahkan pernah saya baca berita Pak. Ada orang Jakarta atau dari Jabodetabek lah, naik KRL itu berangkatnya subuh ya Pak. Dan kemudian sampai rumah tuh kalau nggak jam 9 jam 10 Pak. Bayangin Pak, kalau nggak salah dari daerah Cikampek atau yang akhir KRL itu mana Pak? KRL Cikarang ya, mungkin daerah situ. Sementara mungkin kerjanya di daerah misal Bonjeruk gitu misalkan seperti itu. Artinya apa? Dari sekian waktu untuk waktu ya dibilang sak sugih-sugih wong ya masih sugihnya siapa? Korun gitu maksudnya gitu. Masih lebih kaya kan? Korun. Tapi pesan Ustadz Bedowi tadi apa? Ya dengan sesulit apapun jangan sampai meninggalkan majelis ilmu, apalagi sampai tersinggung sama ustadznya, dimarahi, wes diwajah di pilihan tahun, 4 tahun. Kemudian saya dengar Pak kemarin di sini. Kamu itu udah ragok. Ini kayak orang Jawa Timur seperti ini Pak. Apalagi beliau Jawa Timur ditambah Pulau Madura. Kelas berat nih Pak. Ini nyantai loh Pak ya, bukan ini majelis santai. Maksudnya kita mengambil hikmah lah. Artinya seseorang itu pasti mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya masing-masing. Artinya semua solusi itu satu. Kita mau meninggal dalam kebaikan husnul khotimah, salah satu jalan untuk kita bisa istiqomah di tengah semrautnya fitnah Pak. Ibaratnya maksiat itu nggak perlu kita lihat, dilihat datang Pak gitu. Dan ternyata ada seorang kisah, seorang datang ke Hasan Al-Basri, ya Imam Hasan Basri, saya ini sering maksiat, tetapi kok Allah tidak menghukum saya gitu. Kemudian dijawab, bukankah ketika seseorang itu terhalang dari qiyamul lail, terhalang dari berzikir, terhalang dari baca Al-Quran, terhalang dari tadabbur, terhalang dari semua kebaikan, apakah itu bukan hukuman dari Allah? Jadi hukuman Allah itu ada yang zahir, ada yang batin Pak. Kalau yang zahir itu misal qadarullah anak sakit, atau qadarullah tadi saya jatuh Pak mau sholat zuhur karena mungkin terlalu sibuk dengan badminton, saya ngejar sholat di Nurul Ihsan itu Pak. Qadarullah ada kerikil-kerikil itu ya jatuh. Ya, intinya Pak, semua apapun yang menimpa kita, nek para ulama dahulu itu kalau ada kuda tidak nurut sama dia, ataupun ada yang punya ternak nggak Pak? Gembala kambing, diarahkan ke barat malah dia ke timur. Atau bahkan dalam keluarganya disuruh A kok malah Z gitu Pak ya. Disuruh Z malah A. Apapun yang menimpa kita itu adalah sebenarnya peringatan dari Allah. Intinya itu dosanya kita, anak, istri, tanggungan kita ya. Kalau introspeksi yang terbaik adalah introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kenapa ini kok istri nggak nurut? Ya berarti saya yang belum soleh, saya kurang dekat kepada Allah. Dan cara mendekatkan kepada Allah dengan thalabul ilmi tidak mencukupkan. Jangan sampai jenengan egois, jenengan belajar setiap hari sama Bedowi tapi istrinya tidak
ajari. Jenengan belajar tiap hari, tetapi haknya tetangga jangan sampai tidak mendapatkan haknya jenengan sebagai seorang thalabul ilmi. Melihat akhlaknya, melihat dari cara berpakaiannya, kadang tuh orang sudah senang gitu. Perlu lagi senyum, jangan sampai bertambah ilmu malah senyumnya semakin berkurang, malah judes gitu kan. Jangan. Terkadang dakwah itu tidak perlu diucapkan, kadang dengan sikap kita, cara muamalah kita. Nek ngutang ya dengan segera dibayar, nek janji ya ditepati. Itu kan hal yang simpel, hal yang simpel. Artinya sebelum kita mengaku jujur enggak kita sama Allah, jujur enggak kita dalam bermuamalah sesama manusia. Itu aja gitu. Kita lanjutkan tadi Pak ya. Sa'ir Imam Syafi'i, fa inna rusul bal ilmi fi nafarati. Gagalnya ilmu adalah dengan meninggalkannya. Jenengan nggak paham, wis pokoknya tetap hadir sebelum subuh hadir. Walaupun di mana sampai Bedawi, sampai Bedawi itu nggak mau rotan Pak. Zaman dulu kan TPA aja kan pakai rotan dulu Pak. Masih mending Pak. Kalau mungkin boleh saya usulkan nanti yang minimal yang setoran gagal itu ngantek dari awal sampai akhir. Saya melihat di tempat kita tuh ada seorang syekh dari Timur Tengah itu membuat apa yang sama seperti Ustaz Baidul lakukan, itu membuat halaqah Quran Pak. Halaqah Qurannya tahsin Quran, semua orang boleh berhak ikut. Jadi ada yang satu-satu Pak. Jadi siapa yang pertama, siapa yang datang duluan, seperti beliau itu. Jadi ngantri, itu ngantrinya dari subuh sampai jam berapa? Jam 10 Pak. Ada yang datang dari Boyolali, ada yang datang dari luar kota loh. Saya bukan bicara yang datang dari sekitar. Yang dari luar kota pasti datangnya sebelum subuh. Nek dari luar kota kan pasti minimal 1 jam setengah. Anggaplah 1 jam. Itu sudah berarti dia harus mempersiapkan diri untuk menghadiri majelis ilmu. Bahkan yang umurnya Pak ada 55, 56. Dan itu juga mereka bukan orang pengangguran gitu loh. Tapi menyediakan waktu yang sebisa yang dia lakukan untuk supaya bisa istiqomah di jalan Allah. Hanya tahsin surat Al-Fatihah. Ada yang cuma juz amma, ada yang selesai 30 juz. 30 juz itu Pak lebih dari 5 tahun baru rampung ada. Artinya apa? Menuntut ilmu itu ya minal mahdi ilal lahdi, dari cengeng sampai kuburan gitu loh. Makanya kalau ada tuntunan ilmu sampai negeri Cina ibaratnya kan, ya artinya hidupnya kita ini kalau makan butuh 3 kali, ilmu ini dalam setiap nafas kita butuh kan ilmu, artinya gitu. Jangan sampai kita tergelincir dari ketika kita hidup di dunia ini begitu. Kemudian kami lanjutkan, wa man lam yadhuq murad ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya, kesulitan ta'allum. Ta'allum itu dari wajan apa Pak? Ta'allum apa? Ta'allum itu kan masdar, ya kan? Lah ta'allum sini masdar menunjukkan di situ ada masyaqqah, ada kesulitan, ada perjuangan, ada mujahadatun nafs. Jadi artinya orang mau belajar itu, ta'allum itu apa? Berarti di dalamnya penuh dengan penderitaan. Baik itu penderitaan mengalahkan hawa nafsunya, penderitaan bagaimana dia memanajemen waktunya, bagaimana memberikan hak kepada istrinya, hak kepada keluarganya, hak kepada tetangganya, hak kepada saudara-saudaranya. Sebisa mungkin fattaqullaha mastata'tum. Jangan sampai karena urusan dunia kemudian meninggalkan ilmu. Jangan sampai karena urusan-urusan yang lain ditinggalkan ilmu. Wa man lam yadhkur murad ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayatih. Maka barang siapa yang tidak pernah merasakan pahit getirnya menuntut ilmu Pak, maka dia akan merasakan kebodohan selama hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababi. Barang siapa yang tidak mendapatkan kesempatan belajar ketika di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Salat jenazah. Siapa yang waktu masa mudanya kok tidak mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu, wes disolati jenazah ya Pak. Sholat jenazah berarti mau mati loh Pak. Karena makanya kata Rasulullah kan apa? Apa perbedaan orang yang berpikir tidak berpikir seperti orang mati dan orang hidup? Yang satu mati
hatinya, tetapi masih bisa beli bakso Wonogiri, masih bisa badminton. Jadi artinya boleh Pak, hal yang mubah itu ya selama tidak berlebihan. Begitu aja. Fakabir alaihi arba'an wa fatihi wadatul fata, seorang pemuda Pak, artinya seorang manusia yang betul-betul wallahi bil ilmi wa tuqa, dengan dua hal, dengan ilmu dan dengan ketakwaan. Belajar ujungnya kok maksiat ya percuma. Belajar ujungnya adalah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah. Idza lam yakuna la tibaru lidzati. Kalau dua hal tadi tidak didapati pada seorang penuntut ilmu, maka tidak ada pada seseorang hamba, maka yaitu menungso, Pak, bukan manusia yang sebenarnya yang kita tujuannya kita hidup dunia adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin cukup sekian bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian semuanya. Dan tolong kalau pas kami datang di sini diajak lagi tahmid. Kita bersiap. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.